Aku tak akan berhenti. Na 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 na. Turu turu riruru. Turu turu riruru. Hingga matahari bersinar lagi. Aku kan berdoa pada Ilahi. Tururu 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 tarara tutu tarara tutu tarara tutu tutu tururu tutu tarara 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 tururu 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 na 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 na. Shalom, selamat malam teman-teman. Ini akun baru, akun kecil. Jadi em, memenuhi syarat live dulu biar bisa bisa terima-terima. Ini live yang kedua. Ya mohon dibantu aja ya teman-teman ya. Udah lama kan gak dengar suara mak. Cia, 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 cia. Mau ngapain mak? Nggak ngapa-ngapain juga. Teman-teman itu ngobrolnya lewat tulisan aja. Kan ku abaikan segala hasratku. Ini juga nggak ditayangin di YouTube teman-teman ya. Ku pertaruhkan semua ragaku demi cinta. Saya mau ngeresum buku ini teman-teman. Buku yang sangat berbobot, buku yang jadi dasar Mahatma Gandhi dalam perjuangannya memerdekakan India. Buku ini ada 486 halaman. Harganya kemarin 320 kalau nggak salah ya. Nah, nih. Beli teman-teman. Nanti kalau nggak mau beli biar saya resumin. Tapi ntar ya, saya belum selesai bacanya. Ini anak kuliahan nih. Yang tulis Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Ya teman-teman ya. Penerbitnya biasa Momentum. Nah ini ada satu hal yang bagus yang kemarin sudah saya garis bawahi. Saya notis ucapan bahagia itu diambil dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi khotbah di bukit itu terkenal syarat isinya penuh adalah ajaran Kristus. Ya teman-teman ya. Itu dimulai dari Matius pasal 5
Nah, poin yang pertama dari Matius pasal 5 ini adalah ucapan bahagia, 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 bahagia. Bahagia untuk yang miskin. Nah, miskin apa nih? Miskin harta. Oh, habis tadi mati lampu. Pantasan agak gelap. Rupanya lampunya di depan belum bercahaya. Tapi kayaknya mantul di kacamata paling males lah. Bahagia untuk yang miskin itu diambil dari Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, pertanyaannya miskin dalam hal apa nih? Miskin yang seperti apa nih? Miskin dalam dalam hal apa sih? Ntar dulu ya. Paling malas dapat pakai silau-silau. Kalau nggak pakai kacamata nggak lihat, saya bukan plus minus teman-teman. Teman-teman kalau mau bantu saya tap-tap, share-share, boleh tanya. Selamat malam ya, selamat malam Mama Devi. Kok sepi sekarang? Ini akun kecil, akun ini baru bisa buka kamera. Nah, kalau bisa buka kamera, kalau nggak salah followersnya baru 200 ya, kalau nggak salah ya. Emang nggak bisa apa-apa, emang masih kecil, makanya harus dibantu. Bantuan teman-teman itu sangat besar pengaruhnya ya. Tap layar, share live-nya. Yang nggak mau bantu ya udah diam-diam aja sono 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 sono. Buat yang mau bantu hatur nuhun ya. Bahagia untuk yang miskin. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Nah, iya kumaha sih ini. Apa sih ini yang bikin susah banget baca. Demi beriwah banget dah. Engkau jauhkan dulu. Nah, mengakui Allah yang sejati. Jadi Yesus berkata di sini, berbahagialah orang yang rohnya merasa miskin. Jadi bukan merasa miskin materi, jasmani atau physically, tidak. Orang demikianlah yang akan memiliki kerajaan Allah. Jadi kalaupun dia sudah tahu banyak, dia masih terus pengen belajar dan merasa, oh saya masih belum tahu, saya masih belum tahu. Nah, itu orang yang selalu merasa miskin ya. Dia tidak merasa dirinya sudah super duper pinter, dia tidak merasa bahwa dirinya sudah pada level ini saleh ya, enggak. Jadi orang yang selalu merasa miskin di dalam hal rohani, rohnya itu selalu membutuhkan haus. Nah, kita ada istilah haus dan lapar akan kebenaran firman. Ah, itu orang miskin, teman-teman. Saban hari itu dia lapar aja, haus aja akan apa? Akan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan yang lain-lain. Jadi perasaan miskin bukan cenderung kepada hal yang bersifat materi. Nah, orang demikianlah yang akan memiliki kerajaan Allah. Mereka akan memiliki Tuhan. Mereka akan menjadi anggota kerajaan Allah yang suci. Jadi perasaan miskin jatuh kepada rohnya atau rohaninya, bukan kepada fisiknya. Namun sebelumnya Yesus sudah sempat mengatakan bahwa pernyataan tentang kerajaan sorga itu demikian keras ya. Bertaubatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, itu ada di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Kalau khotbah di bukit itu mulai dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7, teman-teman. 5, 6, 7 ada 3 pasal. Nah, 3 pasal inilah yang menjadi dasar kehidupan dan perjuangan seorang tokoh dunia, Mahatma Gandhi. Itu sebab orang-orang Hindu itu teman-teman ya, yang mengikut ajaran Kristus melalui Mahatma Gandhi, mereka itu penuh kasih, welas asih, dan mereka itu paling takut ya yang namanya karma pala, buah dari perbuatan mereka. Nah, kalau perbuatannya baik sih oke, tapi kalau perbuatannya jahat, nah mereka itu sangat. Makanya kalau di Bali itu dulu saya pertama kali ke Bali tahun 2010, kemudian 2011, 12 dan seterusnya 2012, bahkan saya sempat kerja di sana 2016 apa 19, 2016 saya juga kerja di sana. Jadi waktu itu masih sangat ini ya, tingkat kriminal itu masih belum terlalu tinggi di Pulau Dewata, dan itu pun kebanyakan tingkat kriminal terjadi atau dilakukan oleh pendatang. Nah, penghuni Pulau Dewata sendiri yang asli itu sangat ini, mereka ya sangat takut dengan hal-hal yang kriminal, misalnya merampas barang orang, mencuri barang orang. Enggak ya, mereka enggak mau karena mereka belajar tentang karma itu. Nah, jadi kita melihat bagaimana ajaran Kristus ini sempat pernah ya menjadi satu pedoman hidup seorang tokoh dunia, yaitu Mahatma Gandhi. Jadi di situ jelas sekali ya, Matius 4 ayat 17 itu, bertobatlah
Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Maka tampak jelas sekali di sini bahwa Yesus datang itu ke dunia. Ini sering jadi pertanyaan, why ya? Kenapa Tuhan harus datang ke dunia? Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Ngapain sih Yesus Kristus itu ada di muka bumi dan seterusnya? Ini bagus pertanyaan ini sebenarnya untuk mendorong kita lebih mengenal, lebih mau cari tahu alasan besar Allah. Walaupun tidak sepenuh-penuhnya alasan itu bisa kita pahami. Siapa kita bisa memahami sepenuhnya Allah, dan apa pula pentingnya Allah butuh konfirmasi atau permisi kita untuk untuk melaksanakan segala rencananya. Dan siapa kita yang bisa intervensi seluruh karya agung Allah? Semuanya tidak bisa, teman-teman ya. Saya nggak apa-apa. Ini ada orang nggak ada orang, saya tetap mengajar ya. Saya tetap menyampaikan. Nanti kan bisa direcord. Recordnya saya bisa lempar ke YouTube. Saya nggak live kan dulu karena ribet, biarinlah ya. Teman-teman yang mau hadir di sini, terima kasih. Yang mau dengerin saya, terima kasih. Yang mau tap-tap layar, terima kasih. Yang mau dukung saya, terima kasih. Sekali lagi apapun itu, terima kasih ya. Nah, jadi kita melihat jelas sekali bahwa Yesus datang ke dunia ini hanya untuk memberitakan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu adalah satu konsep keselamatan yang tidak bisa tidak, manusia tidak mungkin capai kalau bukan Allah itu yang bawa datang ke dunia melalui Kristus. Allah yang nuzul ke dunia, inkarnasi ke dunia, mengambil rupa ke dunia sebagai manusia. Ya, ini menarik ya teman-teman. Jadi kita mau tahu ya, apa sih sebenarnya konsep keselamatan itu? Kenapa Kristus harus datang ke dunia membawa berita tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga? Kenapa pula harus dalam bentuk kerajaan, tidak demokratis pemerintahannya? Wah, ini luar biasa ya. Makanya kalau kita menjadi orang, jadi kita harusnya, saya jujur ya, saya orang yang suka menggali banyak pertanyaan. Jadi sebenarnya teman-teman harusnya terangsang untuk mencari tahu lebih banyak. Jadi kalau bertanya tuh jangan itu mulu gitu ya. Sebenarnya Alkitab itu banyak banget ya, unlimited, tidak terbatas. Banyak hal dari sudut manapun yang bisa kita gali, kita tanya. Harusnya itu merangsang, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Tentu saja yang membangun ya. Bukan kita stagnan, Tuhan kok mati, Tuhan kok dilahirkan. Itu pertanyaan-pertanyaan anfaedah sebenarnya. Karena ketika kita mempertanyakan ketuhanan atau kemampuan seorang Tuhan, kalau dikatakan kemampuan atau seorang ya, itu rasa-rasanya aneh. Ya, sekarang kita ini siapa? Dan terus apa sih yang ada di otak kita konsep Tuhan atau Allah itu? Tentu itu adalah satu tahapan atau satu level atau satu predikat atau satu kedudukan yang paling top. Ya, kalau udah top berarti nggak ada lagi di atas dia toh. Nah, kalau dia udah paling top, udah di atas segala-galanya, so tidak ada harusnya pertanyaan Allah kok begini, Allah kok begitu, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Emang Tuhan itu apa? Apakah Tuhan itu setara dengan kita atau di bawah kita sehingga kita bisa bertanya tentang dia secara sepenuh-penuhnya atau menuntut pertanggungjawabannya? No. Tapi kalau memang dia itu semua ada di atas kita, maka of course ya, itu seharusnya tidak ada pertanyaan Allah kok begini, Allah kok begitu, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Come on. Mulai sadar, mulai mengerti apa sih Allah itu. Kalau bagimu Allah itu hanya sosok yang bisa bisa diatur, bisa dikontrol, ya saya rasa itu bukan Allah, itu bukan Tuhan, ya itu fix ya. Jadi jelaslah Kristus datang ke dunia ini untuk memberitakan tentang kerajaan sorga atau keselamatan atau hidup kekal. Ini ya jelas. Dalam waktu 3,5 tahun masa pelayanan Kristus ya, dia terus-menerus memberitakan tentang kerajaan sorga dan terus-menerus menuntut orang itu untuk bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Bahkan satu ayat yang memenangkan saya, percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan isi rumahmu. Apanya yang selamat? Kalau kena kebakaran ya, kami pernah mengalami musibah kebakaran tahun 2007. Kalau nggak salah teman-temannya, ya 2007 sebelum krisis moneter itu kami mengalami musibah kebakaran. Jadi selamat dari musibah kah? Selamat dari peperangan kah? Selamat dari apakah? Tidak ya. Percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu, tentu dalam konteks rohani atau yang bersifat kekal roh. Karena tadi berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, bukan miskin tentang materi atau hal-hal yang berbau fisik, tetapi miskin dalam hal roh ya. Batinnya, rohaninya selalu lapar dan haus akan kebenaran. Ini penting teman-teman ya. Jadi memberitakan kerajaan sorga, kerajaan Allah, itulah yang menjadi concern Yesus Kristus selama
3,5 tahun pelayanannya di muka bumi. Bahkan di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu teman-teman bisa syarat ya memperhatikan bagaimana ya tema yang paling penting dalam pelayanan Yesus Kristus saat itu dicatat oleh para rasul hanya tentang kerajaan Allah atau hidup kekal atau keselamatan itu sendiri, yang notabene itu tidak mungkin bisa kita upayakan sebagai manusia berdosa sederhana dan terbatas. Itu tidak mungkin bisa kita capai. Allah itu super duper tinggi, unpredictable, ya, unlimited, tidak terbatas dan tidak bisa diprediksi. Nah, karena itulah tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin kita ini bisa capai Allah. Semakin kita berjuang memiliki agama untuk mencapai Allah yang kudus, semakin kita merasa tertekan, semakin kita merasa bersalah. Karena apa? Semakin kita sadar dan mengetahui bahwa semakin tidak mungkin dicapai, semakin kudus, semakin dan semakin. Nah, itu konsep itu yang harusnya kita pahami, bahwa memang Allah itu tidak akan pernah bisa kita capai. Siapa kita bisa capai Allah? Itu nggak bakalan, teman-teman ya. Allah hanya bisa kita kenal, Allah hanya bisa kita capai itu jika Allah itu sendiri yang mengizinkan dirinya untuk kita kenal, mengizinkan dirinya, memberikan dirinya untuk kita capai. How could? Bagaimana mungkin? How the way? Bagaimana caranya? Semua jawaban itu sumbernya dari Allah, tidak dari kita manusia, ya. Itu sebab betapa menariknya kalau kita mengerti konsep bahwa satu-satunya Allah sejati, pencipta langit dan bumi, bisa kita kenal dan mampu mewujud nyatakan eksistensinya di dalam manusia. Kebayang nggak? Kayaknya impossible. Ya betul, impossible bagi orang yang tetap membatasi bahwa Allah kok begini, Tuhan kok begitu. Selama konsep itu kamu tanamkan, selama itu pula kamu tidak akan pernah sampai mengerti bahwa Allah yang kamu maksud itu benar-benar unlimited, tidak terbatas, benar-benar transcendent, benar-benar omnipresent, maha hadir dan maha kuasa. Jadi kehadirannya itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Termasuk kekuasaannya tidak bisa dibatasi oleh akal budi pikiran kita yang kecil banget. Karena karena otak manusia ini aja bobotnya itu nggak gede-gede amat, teman-temannya. Bagaimana mungkin itu bisa tampung Allah yang super duper wow gitu ya. Jadi ayolah, come on. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan ini, kalau teman-teman menyaksikan itu sudah menjawab banyak pertanyaan. Allah kenapa begini, Allah kenapa begitu. Kalau kamu tanya saya, Lina Wijaya kenapa begini, Lina Wijaya kenapa begitu, LW kenapa begini, LW kenapa begitu, itu masih masuk di akal. Why? Ya saya terbatas, ya. Saya sangat terbatas dalam banyak hal. Atau misal kamu tanya, kenapa Rasul Paulus harus bekerja membuat tenda? Ya, ada yang tahu nggak kalau dia punya pekerjaan itu membuat tenda? Dia punya pekerjaan buat tenda, teman-teman. Itu menunjukkan bahwa Rasul pun kita, anak-anak Tuhan, tetap harus bekerja. Nggak boleh nadah tangan. Kita harus berkarya, kita harus bekerja, kita menghasilkan sesuatu dengan cara yang benar untuk kemudian kita pakai kembalikan untuk melayani Tuhan. Itu yang benar. Jadi bukan berarti 24 jam kita buka ruangan di sosial media buat ngapain? Memberitakan Injil sih, memberitakan Injil. Sampai-sampai sekarang ada labeling. Ya, pendebat agama ternyata pengangguran. Wih. Orang yang setiap saat, setiap hari 24 jam nggak henti-henti di sosial media dengan dalih memberitakan Injil dan segala macam, terutama pendebat rohani, diskusi agama, itu pengangguran. Wah, mau teman-teman dilabeli pengangguran? Saya sih ogah ya. Sorry to say dah. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi tema yang paling penting dalam seluruh pelayanan Kristus selama 3,5 tahun di muka bumi itu adalah tentang kerajaan Allah, sekali lagi keselamatan atau hidup yang kekal. Tiap Injil itu bahkan masing-masing menyampaikan kekhasan atau ciri khasnya, esensi dari Yesus ya. Coba misalnya Injil Yohanes itu menyampaikan tentang sifat keilahian Yesus. Teman-teman kalau mau tahu Dwi Natur Kristus, kita mau belajar kristologi nih. Dwi Natur Kristus itu adalah manusia dan ilahi. Itu berbarengan, tidak seperti tombol on off. Ya, shalom Maklina, shalom ya teman-teman. Saya disupport ya, ini akun baru bisa buka kamera. Baru 200-an followersnya. Rupanya sekarang aturan TikTok itu 200 sudah bisa open cam, ya puji Tuhan. Tapi belum bisa terima tamu karena baru 2 kali live. Kemarin 1 kali live 30 menit wajib. Pas mau live lagi di ban satu. Ya is okay lah, pokoknya anjing menggonggong Lina Wijaya itu tetap berlalu. Nggak peduli orang mau bilang apa, kita tetap terus ya memberitakan firman Tuhan.
Saya lanjutkan teman-teman ya. Nah, di dalam Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius, Markus, dan Lukas ini konsen teman-temannya. Mereka fokus menceritakan, menyampaikan, menuliskan tentang sisi manusia Kristus ya. Di sini ada penyalipan, di sini ada ada penangkapan, ada berdoa, ada mengajar, segala sesuatu ya, melakukan mujizat, dicobai. Ini dicatat oleh 3 rasul secara intens. Jadi teman-teman, saya menghimbau buat teman-temanku yang sebentar ya, kayaknya ada satu murtadin yang harus saya share nih, karena dia besok sudah mulai ke gereja, sudah terima Alkitab dari saya dan besok dia harus ke gereja. Saya lupa, saya harus share kepada dia biar dia belajar dari saya. Nah, teman-teman yang DM saya banyak pertanyaan, tolong dong pada saat seperti ini kalian masuk saja bertanya sehingga saya sharekan dulu ya live saya teman-teman ya. Sehingga mereka bisa bertanya kepada saya secara langsung. Sebentar yang mana ya? Chen. Oke, ini dia. Nah, jadi tiap Injil itu masing-masing menyampaikan kekhasan atau ciri khas tentang sifat Kristus. Yohanes itu menyampaikan sifat keilahian Kristus, bahwa Yesus itu adalah anak Allah, yaitu Allah yang berinkarnasi, mengambil rupa menjadi manusia. Jadi Allah itu tidak terbatas ya, unlimited. Lalu bagaimana mungkin Allah bisa terbatas? Allah hanya bisa dibatasi oleh dirinya sendiri. Jadi ketika Allah mengambil keputusan untuk nuzul datang ke dunia menjadi manusia melalui firman-Nya, Theosnya yang diutus ke dunia yaitu Yesus Kristus, itulah keterbatasan Allah ketika dia bersalut dengan tulang dan darah, dengan daging dan kulit ini ya teman-teman. Itu keterbatasannya. Jadi itu juga menjawab pertanyaan orang, kalau Yesus adalah Tuhan, dia ada di Israel saat itu, lalu bagaimana dengan nasib orang yang di Mesir, nasib orang yang di Roma dan seterusnya? Itu secara fisikly mempertanyakan keadaan Kristus. Secara fisikly memang Allah hanya bisa dibatasi karena kemauannya sendiri ketika dia inkarnasi. Ya otomatis dong kalau Lina Wijaya sekarang ada di sini, nggak mungkin ada di sana juga. Saya nggak mungkin membelah diri. Saya bukan amuba, saya juga nggak di cloning. Ada ya istilah cloning. Nah, itu mempertanyakan sisi keilahian Kristus. Jadi para rasul Matius, Markus, Lukas itu menceritakan bagaimana keseharian Kristus dalam masa pelayanan 3,5 tahun itu bersama-sama dengan mereka. Dan Rasul Yohanes itu menceritakan atau menyampaikan, menuliskan secara khusus sisi ilahi Yesus Kristus ya, karena memang tidak bisa dipungkiri Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Jadi ada hal yang paling penting. Nah, Injil Lukas itu secara khusus memang menyampaikan kepada kita, kalau teman-teman baca rapi nih, belajar eksposisi, mengembara di dalam Alkitabnya, bacanya rutin, kelar gitu ya, maka teman-teman akan menemukan bahwa kesimpulan Yesus itu sebagai seorang pelayan dicatat oleh Rasul Lukas. Wah, ini menarik ya. Karena Yesus Kristus juga memiliki banyak gelar, dia juga memiliki banyak job desk. Saya sebut job desk ya biar teman-teman tahu kalau yang namanya job desk itu berarti pekerjaan utamanya apa. Ya, jadi bukan pekerjaan sampingannya. Kita harus mengerti ini. Jadi kita melihat bagaimana Lukas menyatakan dengan jelas akhirnya bahwa Yesus memiliki satu pekerjaan yang lebih kepada pelayan ya. Jadi dia menceritakan bahwa Yesus itu adalah sang pelayan. Nah, kalau Markus itu beda lagi ya. Ia secara khusus menyampaikan bahwa memang Yesus itu adalah sang manusia. Jadi kita jangan malu teman-teman, hari ini sepanjang hari ini beberapa room kita meladeni teman-teman muslim itu selalu bertanya, Yesusmu berkelamin ya, Yesusmu bernonot ya. Ya iyalah, dia kan manusia sempurna. Ya, Markus mencatat dengan jelas dia sebagai sang manusia. Sekarang manusia itu kalau dia sempurna teman-teman ya, dia pasti dilahirkan dari seorang perempuan. Nggak bisa enggak. Ya, kalau sudah dilahirkan oleh dari perempuan, saya nggak perlu detilkan prosesnya. Ya toh? Nah, belajar aja ilmu biologi di sana ya, bagaimana Bunda Maria itu akhirnya bersalin dan melahirkan Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Itu jelas sekali dicatat. Makanya kalau ada teman-teman muslim suka framing, suka serang orang Kristen berkata, Tuhanmu bernonot ya, Yesusmu begini ya, Yesusmu lapar ya, haus ya, nggak pakai baju ya, nggak ini ya.
It's okay teman-teman ya, itu benar, itu sebuah kebenaran. Mereka hanya butuh penegasan dan kita sebagai orang Kristen jangan malu mengakui, of course, Yesus Kristus benar-benar manusia. Ya, seperti saya, seperti teman-teman. Bedanya gender saya perempuan, dia gendernya laki-laki dan saya berdosa, Yesus Kristus tidak berdosa. That's the point ya. Dia sang manusia. Makanya jangan teman-teman mudah tersinggung kalau ada teman-teman muslim suka berusaha merendahkan kita hanya dengan physically atau body yang notabene secara sempurna seperti itu. Karena hari ini kami membongkar dari semua, dari ruang Edis ke ruang saya dan Bang Toro tadi ya, ke ruangannya CP. Semua ruangan hari ini membahas tentang sunat. Dan ternyata terbukti bahwa nabi yang mereka bangga-banggakan di sana itu tidak tercatat sama sekali, tidak terdata sama sekali sudah bersunat. Nah, Yesus Kristus benar-benar manusia mengikuti tradisi Yahudi, maka di usia 8 hari ya, dia disunat dan itu pun karena dia memiliki ayah dalam tatanan sejarah hukum negara. Ya, Maria itu memiliki tunangan. Tunangan dulu dalam adat itu sudah merupakan suami tetapi mereka belum berhubungan badan. Nah, jadi secara hukum negara Yesus Kristus memiliki ayah, tapi bukan ayah biologis. Karena statusnya memiliki ayah itulah dia pantas untuk disunat. Karena dalam tradisi, walaupun dia anak laki-laki, ya apalagi sulung, ya, kalau dia tidak memiliki ayah, dia tidak bisa disunat. Sunat dilakukan oleh ayahnya di bait Allah atau di sinagog ya teman-temannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kemanusiaan Yesus Kristus tidak bisa diragukan lagi. Ya, tidak bisa dibantah. Bahkan ketika dia diadili di depan Pontius Pilatus pun, ya, itu Pontius Pilatus berkata, tidak aku temukan kesalahan pada orang ini. Pada orang ini berarti dia benar-benar manusia, manusia yang hidup bermasyarakat, bersosial kala itu, tetapi dia tidak memiliki dosa. Jadi clear ya. Nah, Markus secara khusus menyampaikan bahwa Yesus itu adalah sang manusia. Tar teman-teman. Ya, shalom Malina, shalom teman-teman ya. Saya dibantu tap layar share live-nya aja karena saya sedang memberitakan tentang khotbah di bukit. Saya coba berusaha resume ya. Saya barangkali teman-teman nggak sempat beli bukunya atau belum bisa beli bukunya, harganya cukup mahal, 300. Kalau nggak salah 360 berapa, waktu itu saya dapat diskon jadi 320 saya bayarnya ya. Lumayan bukunya. Nah, jadi saya bantu teman-teman sampaikan aja apa yang menjadi resume kesimpulan tentang khotbah di bukit yang sudah dibukukan, yang ditulis oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Nah, jadi oke ya. Kita ulang. Yohanes menceritakan tentang khusus keilahian Kristus. Rasul Lukas bercerita secara khusus tentang Yesus sang pelayan. Perhatikan, makanya Kristus pernah berkata, aku datang untuk melayani bukan dilayani. Berbeda ya, berbeda dengan yang lain-lain bahwa dia datang harus dilayani, harus begini, harus begitu. Bahkan suruh orang mungkin harus mati demi dia, tetapi Kristus justru dia yang mati bagi kita. Wah, ini luar biasa teman-teman ya. Nah, kalau Rasul Markus tadi menyampaikan secara khusus, mengurai secara khusus dan menyimpulkan bahwa Kristus itu sang manusia, real manusia, bukan siluman seperti yang dianut oleh doketisme. Ya, juga bukan semacam ciptaan yang dianut oleh saksi Yehova, tapi Yesus Kristus benar-benar real manusia. Lalu ada satu lagi, Injil Matius. Jadi itu Lukas dan Markus, dan Matius itu menceritakan bagaimana kekuasaan Kristus. Jadi dalam seluruh penulisan Matius itu jatuh pada kesimpulan bahwa dia mengakui dan menceritakan, menggambarkan Yesus itu sebagai sang raja. Raja di atas segala raja. Kebayang nggak teman-teman, nih ada raja yang kelahirannya ribuan tahun sebelum ada di muka bumi itu udah diceritakan, disampaikan atau dinubuatkan. Siapa rajanya coba? Tell me who is it. Siapa coba teman-teman? Boleh cari tahu siapa raja yang seperti itu. Nothing, nggak ada. The one and only, satunya-satunya hanya Yesus Kristus ya. Yesus Kristus itulah raja. Raja ya. Raja di atas segala raja. Jadi bagaimana Matius menceritakan, teman-teman boleh cek sejarah ya. Yesus Kristus itu sebenarnya membuka sejarah dan menutup sejarah. Kita ini semuanya sekarang hidup di dalam sejarah. Tidak ada kejadian lagi yang benar-benar akan menjadi sentral bagi seluruh umat manusia di muka bumi selain Kristus itu sendiri. Setelah semua yang dilakukan Kristus selesai, sekarang kita tinggal masa tunggu kedatangannya untuk yang kedua kali, maka sejarah itu sebenarnya selesai ya. Jadi Yesus Kristus itu sang raja. Dari sejarah kita melihat kerajaan Persia sampai sekarang rajanya bertahan gak sih? Teman-teman boleh cari tahu.
Mesir, Mesopotamia, Romawi. Wow, raja-raja yang zaman dulu begitu megah dengan segala kekayaannya, keberhargaannya, kemuliaannya, kemasyurannya, kekuasaannya. Itu sudah selesai, teman-teman. Ya, everything is done. Mereka sudah selesai. Apakah masih ada? No, tinggal sejarah. Lalu satu-satunya kerajaan yang sampai hari ini tidak pernah berakhir, tidak pernah lumpuh, tidak ada tuntas-tuntasnya, tidak ada selesai-selesainya. Saya sedang ikut membangun. Teman-teman sedang ikut membangun kerajaan ini. Kerajaan siapa? Kerajaan apa? Kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Nah, itulah yang tidak akan pernah bisa habis selesai. Jadi Yesus Kristus itu adalah raja di atas segala raja. Sang raja ini yang dicatat oleh Rasul Matius. Wah, indah bukan? Menarik bukan? Karena itu saya sangat mendorong, bahkan sedikit mengultimatum buat teman-temanku yang baru saja sedang hijrah dari luar sono, mau masuk ke dalam terang Kristus. Yuk mau terima Kristus, apa masalahnya? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Nah, yuk mau terima Kristus, yuk kenal nggak sama Kristusnya? Yuk mau terima Lina, yuk mau lamar Lina, yuk mau naksir Lina, yuk mau deketin Lina, yuk kenal nggak sama Linanya? Ya, kalau you belum kenal, you cari tahu dong gimana bisa dekat dengan Lina, gimana bisa kenal Lina. Demikian Kristus, kalau you pengen dekat dia, pengen kenal dia, pengen menjadi bagian dalam kerajaannya, you mesti kenal dia. How the way? Ya, Alkitab show to you, Alkitab memberitahu kepadamu bagaimana Matius mengatakan Yesus sang raja. Bagaimana Markus mengatakan Yesus Kristus sang manusia. Bagaimana Lukas mengatakan Yesus Kristus sang pelayan. Dan bagaimana Rasul Yohanes mengatakan Yesus Kristus sang ilahi. Wow, ini menarik teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang baru saja hijrah dari luar sono atau pengen kenal Yesus, pengen belajar, nggak usah jauh-jauh, nggak usah repot-repot baca Kejadian, Keluaran, Taurat, no, nothing. Ya, bukannya nothing, nggak ada apa-apanya di sana, ada, tapi waktunya belum tepat. Lebih baik kamu baca dulu kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Hanya 4 orang ini yang menulis Injil, kitab Injil. Di luar keempat rasul ini tidak ada lagi Injil yang ditulis yang sejati, yang benar. Ya, semuanya pasti KW. Jadi hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang disebut penulis Injil. Jadi buku Injil hanya ditulis oleh 4 orang ini. Injil adalah berita kebaikan atau kabar baik. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Kenapa itu kabar baik? Karena Yesus Kristus satu-satunya yang bisa bawa kita, mengenalkan kita, menjadi pendamai bagi kita. Dan yang juga berkorban bagi kita itu hanya Yesus Kristus. Ya, supaya kita itu bisa mendapatkan pengharapan, kesempatan hidup yang kekal. Memiliki kesempatan pengharapan masuk dalam kerajaan Allah. Memiliki waktu yang benar untuk bisa bertemu dengan Allah. Itu hanya Yesus Kristus. Tidak ada lain. Tidak ada Allah lain. Tidak ada manusia lain. Tidak ada nabi lain. Tidak ada raja lain, tidak ada penguasa lain, tidak ada tuan-tuan yang lain, tidak ada teman-teman. Teman-teman boleh comparing, semuanya itu gugur, gagal, tidak pernah bisa menyatakan karakter Allah di dalam kehidupannya selama ada di muka bumi. Nah, Kristus satu-satunya pribadi yang bisa menyampaikan kepada kita karakter Allah. Lah, karakter Allah itu apa aja sih? Allah itu jelas kudus. Kristus satu-satunya kudus yang ada di muka bumi. Dia tidak pernah mengotori tangannya dengan pedang dan perang. Wah, saya jadi pengen kasih krim tangan ya. Satu hari nggak kasih krim tangan. Ya, hanya Yesus Kristus yang tidak pernah mengotori tangannya dengan pedang dan perang. Dia tidak pernah ekspansi. Ngapain dia ekspansi? Lawang dunia ini segala sesuatu semuanya sumbernya daripada Allah itu sendiri. Yang notabene adalah dirinya itu sendiri. Ya, jadi Kristus tidak butuh ekspansi. Dia kudus. Dia adil. Keadilannya jelas, dia tidak berpihak kepada orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Bahkan dia berkata, engkau orang munafik, engkau ular beludak, enyahlah engkau. Jadi kata-kata keras ini keluar dari mulut Yesus Kristus terkait para imam-imam, ahli-ahli Taurat ya, orang-orang Farisi, itu yang pemuka-pemuka agama, orang yang terlihat saleh. Terlihat saleh duduknya kalau ibadah selalu paling depan, jenggotnya panjang-panjang, jubahnya panjang-panjang. Wih, ya. Jadi kita belajar melihat bagaimana pengajaran Kristus, dia memiliki keadilan yang adalah milik Allah atau karakter Allah itu sendiri. Kudus, adil, kasih. Karena kasihnya dia rela bagi kamu dan nenek moyangmu. Bukan cuma bagi saya, tapi bagi dunia. Dinyatakan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi jelas dia kudus, dia adil, dia kasih, dia baik.
Ya, Yesus Kristus dalam 3 tahun pelayanannya mengajar, berpindah-pindah, tidak ada kereta api, tidak ada limosin yang angkut dia, tidak ada bus, tidak ada pesawat, teman-teman ya. Paling jauh naik keledai, naik onta. Sudah itu dia hanya berjalan kaki, rombongan mengikut dia. Satu masa begitu banyak orang mengikuti dia, dan hari sudah mulai gelap, ya. Tuhan melihat mereka begitu kelelahan, sedangkan para rasul tidak mau tahu. Tuhan, hari sudah malam, ayo silakan suruh mereka ini kembali ke tempat masing-masing. Yesus bilang apa? No. Maka tergeraklah hatinya. Wah, ini saking baiknya ya. Kasihnya itu melimpah. Maka tergeraklah hatinya. Lalu ia menyuruh orang itu duduk di tempatnya masing-masing berkelompok-kelompok. Dia meminta, apa yang ada padamu? Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dia mengucap syukur dan memberkati. Sehingga setiap orang yang ada pada di situ boleh makan dengan berkecukupan, berkelimpahan. Bahkan masih tersisa 12 keranjang. Masih tersisa 12 bakul. Itu pun satu penggambaran setiap para rasul menerima satu bakul sebagai satu gambaran bahwa memang pekerja berhak mendapatkan upahnya. Ya, supaya pekerja-pekerja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ketika ia melayani kamu, ketika ia bekerja untuk Tuhan hanya untuk kamu, dia pun dicukupkan. Wah, kita belajar indah sekali ya, teman-teman ya. Jadi tidak ada mental-mental pengemis, tetapi dari situ justru kita melihat Tuhan sendiri yang memberkati dan mengucap berkat bagi apa yang ada pada kita sehingga itu bisa berlipat kali ganda dan melimpah ruah. Wah, ini menarik, puji Tuhan ya teman-teman ya. Saya bersyukur sekali ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, seluruh misteri itu disingkapkan satu persatu. Nah, jadi teman-temanku yang baru, ayo kenali Kristus melalui Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kapan dong saya baca Kejadian Keluaran? Nanti kalau kamu sudah dikatekisasi, kamu sudah dibaptis, kamu kemudian mulai bertumbuh, kamu sudah terbiasa membaca Alkitab dengan 5W1H, ya, why, when, why, where, who, what, dan how. Maka pada masa itulah kamu sudah mulai membaca dari depan, dari Kejadian. Bagaimana doktrin penciptaan dimulai, ya, manusia. Lalu doktrin Allah, Allah itu siapa? Lalu doktrin manusia, manusia itu siapa? Lalu doktrin dosa, dosa itu apa? Banyak orang yang nggak tahu dosa. Dosa itu perbuatan, itu konkretnya. Dosa itu perbuatan jahat. Ya, itu konkretnya, praktikalnya. Tapi dosa itu sendiri apa? Coba. Dosa itu artinya geser. Nggak tepat sasaran. Jadi kalau Tuhan taruh sini titiknya, kamu melenceng sini, itu namanya dosa. Geser, teman-teman ya. Itu dosa artinya. Apa yang ditetapkan Tuhan tidak tercapai, tidak terpenuhi, itulah yang disebut dosa. Thank you teman-teman. Puji Tuhan, silahkan saya dibantu dulu ya tiap-tiap layar share live-nya. Nah, jadi kita bisa melihat Matius, Markus, Lukas itu menceritakan tentang kemanusiaan Kristus. Teman-teman muslimku, kalau kamu dengarkan saya, kamu tidak punya Alkitab, kamu mau Alkitab, hubungi saya kasih kamu Alkitab ini. Alkitab TB2 ukuran sedang, gratis. Nah, di sini kamu bisa baca sungguh-sungguh. Kamu kan nggak terima kalau manusia, kalau Tuhan itu jadi manusia. Maunya kamu Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Nah, kamu bisa baca. Kamu baca dari Matius, Markus, Lukas. Bagaimana Kristus itu benar-benar manusia. Jadi dia bernonot, betul. Dia ditetein ibunya waktu bayi, betul. Dia disunat tidak mampu melarikan diri, betul. Betul, semua itu betul. Karena dia manusia. Bacalah di sana. Lalu kamu melihat sisi ilahinya, bagaimana kasihnya, kuasanya. Wow, luar biasa ya. Kamu tidak akan bisa membayangkan. Ada manusia kudus, manusia ilahi 2025 tahun silam. Itu benar-benar ada dalam peradaban manusia. That's not fiksi. Jadi itu bukan fiksi, itu bukan dongeng, itu bukan hoax ya. Wah, kebayang teman-temannya. Yuk, jadi kita lanjutkan ya. Jadi apapun ya, kita bisa melihat bahwa yang disampaikan di dalam khotbah di bukit itu lebih ya merupakan kalimat-kalimat bahagia. Nah, kepada orang-orang yang akan menerima kerajaan Allah ya, Allah itu menginginkan untuk kita mengakui ya, mengakui Kristus sebagai Allah yang sejati ya. Jadi tidak bisa lagi kita isi hati kita dengan ilah-ilah atau Allah-Allah yang lain, dengan berhala-berhala yang lain, tidak bisa ya. Karena apa? Karena kitab suci sendiri mencatat, akulah Allah satu-satunya, di luar aku tidak ada Allah. Atau di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26 yang sering kali saya bawain, bahwa Allah bangsa-bangsa itu berhala. Saya sangat suka mengulang-ulang ayat ini. Karena kalau Arab keluarkan Allah, Indonesia keluarkan Allah, Jepang keluarkan Allah, itu pasti berhala. Allah bangsa-bangsa itu berhala.
Tetapi Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Adonai, Elohim, ya 4 huruf sakral, atau saya sebut Allah Tritunggal Maha Esa, itulah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya sebenarnya Allah itu cuma satu. Lalu kalau yang lain-lain itu Allah juga? No. Itu ilah atau berhala, ya. Puji Tuhan teman-teman ya, harusnya kita sudah mulai memahami ini. Allah tidak mengizinkan kita umatnya untuk mendewakan yang lain selain dirinya. Itu di Keluaran pasal 20 itu sangat keras ya. Akulah Allah, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tiada Allah selain aku. Wah, clear ya. Jadi tidak akan ketika itu disampaikan dan dicatat selesainya, itu disampaikan oleh Musa, dicatat oleh para bapak gereja, dikanonisasi oleh para rasul, juga ditegaskan kemudian di abad 3,5 selesai penulisannya, kanonisasinya selesai. Kita hari ini bisa membaca yang sudah ditranslate ke dalam berbagai bahasa. Lalu ujuk di 7 Masehi, 6 Masehi muncul Allah lagi. Wah, itu tidak mungkin, itu impossible, itu adalah ilah, itu adalah berhala. Jadi sebelum abad 6 dan 7 datang, perhatikan, sebelum abad 6 dan 7 datang, ada abad 1. Ada abad 2, 3, 4, dan 5. Di abad 1, Kristus sudah menyatakan dirinya sebagai manusia ilahi. Selesai dicatat dan dibukukan di abad ketiga. Lalu apa maksudnya nih? Abad 4, 5, 6, 7, ujuk-ujuk muncul yang baru. Teman-teman boleh mikir ya. Mikir sampai situ. Jadi jelas di dalam kitab Taurat Keluaran itu ya, Keluaran itu salah satu kitab tanah teman-teman, Keluaran 20. Musa udah catat. Ya, jangan ada Allah lain bagimu di hadapanku, kata Yesus Kristus ketika Musa menerima 10 perintah. Jangan ada. Jangan coba-coba ada ya. Saya pernah coba-coba ada dulu. Wah, hidup saya kacau balau, teman-teman. Benar-benar kacau balau. Enggak tahulah hasilnya seperti apa kalau saya tidak dipanggil kembali ke dalam Kristus. Enggak ngerti saya. Kalau sampai saya mati dulu dalam kesesatan saya, udah dipastikan teman-teman. Norako Johanom. Menyeramkan ya. Jadi kita lanjutkan teman-teman. Semua Allah dari agama-agama lain sama sekali tidak sah. Wih, seindependennya itu kau Lina. Oh ya, kitab suci saya mengatakan. Itu bukan keluar dari saya. Firman Allah yang mengatakan itu. Ya, Nabi Musa yang menyampaikan Tunggal Maha Kudus yang menyatakan diri di dalam Bapa, Firman dan Roh, Bapa, Putra dan Roh. Wah, itu keren banget ya teman-teman ya. Jadi semua Allah dari agama lain sama sekali tidak sah, atau bisa saja mereka mengira mereka sedang menyembah Allah yang sama. Nah, itu kan kadang banyak tuh teman-teman Muslim yang bilang sama kok, cuman penyebutannya aja, bahasanya aja. No way, nggak bisa. Sama ya sama, beda ya beda. Kalau sama, ngapain lu berbeda? Kalau emang berbeda, ngapain lu ngotot sama? Ya, bisa saja mereka mengira mereka itu menyembah Allah yang sama. Ini perkiraan doang, teman-teman. But the fact, faktanya mereka tidak menyembah Allah yang sama. Karena kalau Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu jelas. Jelas hukumnya, jelas aturannya. Ya, ketika hukum disampaikan melalui Musa kali itu, jangan berzina titik. Lalu lu ngapain ngotot dengan poligami? Poligami itu adalah perzinahan yang dihalalkan, perzinahan yang berusaha dilegalkan. Nonsense, ya. Jadi kita harus berpegang teguh. Ya kalau sama lu harusnya dengar dong. Itu Taurat ngomong apa? Jangan mencuri, titik, clear. Semua perintah kata larangan selalu diakhiri dengan titik. Tidak ada koma, tidak ada tetapi, tidak ada kecuali, tidak ada namun. Enggak dong. Bagaimana mungkin? Ya, salam buat teman-temanku ya. Thank you kalian yang sudah mulai datang. Saya dibantu ya, ini akun kecil soalnya akun baru bisa live. Jadi saya hanya bisa mengajar. Kalau ada pertanyaan lewat chatting saja ya. Thank you ya, saya dibantu ya. Ayo dibantu. Nah, jadi bagaimana mungkin? Wah, ini Mak gimana ceritanya bisa split dengan cepat. Wah, ini ya teman-teman. Jadi bagaimana mungkin ya mereka bisa mengatakan itu Allah yang sama. Sedangkan Taurat yang tadinya 10 aja disunat 50%. Ya, jadi kita harus bersyukur teman-teman. Kita pegang yang ori ya, sekalipun sering dipremeng, dipitnah, dituduh, itu palsu. Yang asli mana kagak tahu. Itu palsu. Lah, yang asli mana tunjukkan, udah hilang. Lah, dari mana kamu tahu itu palsu kalau you nggak punya yang asli? Wailina, ya, jam tanganmu itu
khas papi KW. Lah kalau ini khas papi KW harga 900.000, kasih tahu saya dong khas papi yang asli itu berapa juta. Kan begitu ya? Lah kalau kamu nggak tahu yang asli kayak mana, harganya berapa, yuk jangan bilang punya saya palsu dong. Walaupun harganya cuma 900.000. Kan begitu ya teman-teman ya. Itu logik sekali kan? Sederhana sekali. Jadi mereka mengira menyembah Allah yang sama dengan Allah orang Kristen, tetapi dengan hanya cara yang berbeda. Tetapi ketahuilah ya, cara yang berbeda inilah yang membuktikan bahwa mereka tidak sama. Allah selalu menuntut hal yang konsisten sama sejak semula sampai selama-lamanya. Jadi Allah itu yang benar memiliki karakter yang tidak pelintat-pelintut. Jadi kalau pada mulanya Allah cuma ciptakan satu Hawa, beri satu Hawa untuk satu Adam sebagai penolong yang sepadan, maka bagaimana mungkin pada abad berikutnya ada Allah yang ujuk-ujuk, itu salah, sorry ya, aku tip peraturannya diganti. Yuk kate Allah sama seperti Kepsek, kepala sekolah punya juklak yang bisa berbeda-beda, berubah-ubah. Ganti kepala sekolah, ganti kebijakan, ganti kepala sekolah, ganti peraturan, ganti kepala sekolah, ganti lagi seragam. Ya nggak bisa lah. Allah is Allah, kepala sekolah is kepala sekolah. Jadi itu clear teman-teman ya. You mesti bisa bedakan. Jadi jangan sok selalu bertanya, Allah kok gini, Allah kok gitu. Allah lo kamu nanya. Gak usah lu nanya Allah. Tanya bokap nyokap lu. Bokap kok begitu sih? Nyokap kok begitu sih? Nyokap lu langsung sewot. Lah lu kagak tahu apa-apa nanya-nanya. Nyokap lu biar kayak gitu punya otoritas di atas lu. Demikian Allah memiliki otoritas tertinggi paling top paripurna. Kagak bisa dipertanyakan. Kalau ada orang masih mempertanyakan kebijakan Allah, karya Allah, peraturan Allah, rencana Allah, dan segala sesuatu yang berbau Allah, fix no debat. Orang itu sebenarnya nggak punya Allah, nggak ngerti Allah. Bukan cuma nggak punya Allah, dia nggak ngerti Allah. Jadi Allah yang sejati itu adalah Allah yang jelas, Allah yang cemburu. Jadi kalau you punya Allah, diam-diam baik. Kalau you memiliki berhala atau ilah lain dalam hidup you mesti tanda tanya. I punya pasangan, kalau dia tidak cemburu, I jalan sama orang lain, I mesti tanda tanya besar nih. What's wrong with him? Ya toh? Tapi kalau dia cemburu, nah itulah kenapa Allah berkata, jangan ada padamu di hadapanku, jangan ada padamu di hadapan, jangan ada bagimu di hadapanku Allah lain. Ya, pokok itulah keluaran dulu. Jangan ada bagimu Allah lain di hadapanku. Itu ya. Oke ya teman-teman ya. Saking Allah itu eksklusif, makanya saya bilang, lu kalau punya iman kepada Yesus Kristus, harusnya you eksklusif. You itu independen. Jadi jangan mau kalau ya deh demi toleransi, oke deh solidaritas, ya udahlah nggak apa-apalah sama aja lah. Yesus adalah Isa alaihissalam. Yuk kalau mau samakan Yesus Kristus dengan yang lain, udahlah ya. Udahlah, mending lu pergi jauh-jauh sono. Ya nggak mungkin, Besti. Ya, Yesus Kristus itu the one and only, eksklusif. Satu-satunya. Nggak ada duanya. Lalu kalau ada orang ujuk-ujuk yang satu bilang sama, you mesti mikir, nih kayak gini nih ya. Lina Wijaya yang ini lahirnya tanggal 22 Februari. Bentar lagi siapin kado ya. Intermezzo teman-teman ya. Di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Cek deh di sana ya, ada nggak datanya di sana gitu ya. Nah, ada lagi namanya Lina Wijaya, tapi lahirnya di kolong jembatan. Lu kate sama. Sama-sama Lina Wijaya loh. Sama-sama perempuan loh. Sama-sama tingginya nggak sampai malu gua nggak sampai 150 ya. Sama-sama loh. Tapi please wake up, sadarlah, yang satu lahirnya di RSCM, terdata di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, lu yang di bawah jembatan terdata di bawah pemerintahan siapa? Apalagi selisihnya sampai 400-500 tahun. Kumaha sih? Gitu. Jadi ayo dong, tolonglah ya. Please gitu ya. Jangan ngadi-ngadi. Itu sebab kenapa Kristus itu mengajar dengan tegas dan jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap nih akal budi. Karena hanya akal budi yang membedakan kita dari batu.
Yang bedakan kita dari kayu, dari buku, dari makhluk-makhluk yang lain. Ya, oke ya, clear ya. Jadi hukum Kristus itu sangat jelas. Jadi Allah kita adalah Allah yang cemburu. Itu dicatat dengan jelas. Nah, jadi pertanyaan yang penting itu, kenapa Allah itu perlu cemburu? Bukankah Allah itu everything, ya? Allah itu segala-galanya. Lalu kenapa dia harus cemburu? Dia kan bisa tinggal rangkul saya tanpa saya bisa toleh kiri, toleh kanan, ya toh? Ya toh? Kalau saya punya pasangan yang otoriter, yang diktator, dia tuh bisa rangkul, saya rantai, saya ikat, saya kemana saja. Sehingga saya tidak, kapan perlu saya dipasang kacamata kuda, no. Nggak bisa lihat kiri kanan, jalan lempeng aja lurus ke depan. Iya kan? Lalu kenapa Allah harus cemburu? Wah, ini pertanyaan yang menarik. Makanya ayo dong teman-teman muslimku saantero, ya, Nusantara, sak jagat raya. Kalau kamu nonton saya besok, saya posting di YouTube saya. Kamu perhatikan saya, gali banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ciamik di dalam Alkitab itu yang harusnya kamu munculkan. Jangan cuma Tuhan kau mati, Tuhan kau bernono, Tuhan kau netek. Jangan, itu mah basi, nggak ada apa-apanya. Ya, iya itu tadi, kalau ada cowok, ada laki-laki, ada suami, whatever lah sebutannya ya. Lihat istrinya tidur dengan laki-laki lain, itu cemburu nggak? Yang pacaran aja udah wah ngamuk banyak ya di YouTube itu ya. Oh pacarnya selingkuh. Lagi di mana? Teleponan video call. Oh lagi di kafe sama si A. Taunya di sampingnya atau tangannya pegang-pegang sama cowok lain. Dia ada di belakang rame, gaduh. Lah itu manusia loh teman-teman. Dan itu masih dalam tahap pacaran loh. Ya. Kenapa ada rasa itu di dalam dirimu? Ya, coba deh pikir ya. Laki-laki itu bukan hanya marah, bukan hanya cemburu, tapi dia bisa murka. Makanya kadang terjadi gesekan ya, bentrokan ya, ya siram air kayak tendang kursi kayak balikin meja kayak itu kan ungkapan murka, kemarahan ya, bahkan bisa jadi sampai terjadi pembunuhan. Teman perhatikan ini. Jadi dari sini kita mengerti. Jadi kita sebenarnya tahu, kita rasa bahwa sebuah relasi itu tidak boleh dicemari. Perhatikan, relasi itu mengandung komitmen. Komitmen tidak boleh dicemari oleh apapun. Nah, kalau kita manusia saja punya relasi nggak pengen dicemari, nggak pengen diusik, bagaimana? Apa arti kesetiaan? Kenapa harus cemburu? Wah, tanya sendiri ya, seru ya. Jadi, itu jelas kita melihat bahwa relasi tidak boleh dicemari oleh keberadaan orang lain. Demikian ketika kita menganggap Allah itu satu-satunya, yaitu Adonai, Elohim, Allah Tritunggal, Maha Kudus, atau 4 huruf sakral itu, maka nggak bisa kamu tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang satu di sini. Ya Allah yang di sini bilang, aku berikan satu Hawa untuk satu Adam sebagai penolong. Tapi Allah yang di sini bilang, enggak apa-apa. Aku mengerti dengan syahwat hawa nafsumu sebagai laki-laki. Jadi ku izinkan geng-beng 4 lawan 1. Ini bisa lah. Enggak bisa. Maka akan terjadi perperangan. Akan terjadi keributan. Akan terjadi bunuh-bunuhan Allah gitu maksudnya. Tentu tidak, teman-teman. Allah yang paling benar, Allah sejati, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itulah yang akan mengambil satu keputusan dan satu penghakiman, satu penghukuman, satu murka yang besar dan terang-terangan terhadap setiap kita yang menyeleweng. Ya, ini menyeramkan ya. Itulah betapa pentingnya bahwa ya betapa pentingnya dalam sebuah relasi dituntut kesetiaan. Apakah Allah iri hati terhadap Allah yang lain? Ya, apakah Allah ingin memonopoli kedudukannya sebagai Allah? Ya, sebenarnya tidak seperti itu. Karena apa? Karena sejatinya memang sudah semestinya kesetiaan kita hanya diberikan kepada satu. Ya, kalau you berkomitmen terhadap pernikahan ya hanya terhadap satu laki-laki dan satu perempuan. Kalau you di hadapan pencipta ya you hanya berkomitmen kepada satu Allah yang benar saja, ya. Demikian teman-teman. Karena di dalam dunia hanya ada 2 pihak. Kalau bukan setan tentu Tuhan. Kalau you berpihak kepada Tuhan, ya, you setia kepada Tuhan, maka you tidak akan setia kepada setan. Demikian sebaliknya, kalau you setia kepada setan, you pasti juga tidak akan mau ya setia kepada Tuhan. Kita harus ambil keputusan. Jadi tidak ada kamu berdiri tengah-tengah lalu kakimu ke kiri ke kanan, itu tidak bisa, ya. Itu tidak menghasilkan apa-apa selain kebinasaan belaka. Jadi lebih baik pilih saja, you mau ke kiri atau mau ke kanan. Jangan di tengah-tengah ya. Karena di tengah-tengah you nggak dapat apa-apa. Kalau you ke kanan benar-benar. Kalau you ke kiri benar-benar. Nah, you kalau di tengah-tengah, you nggak dapat apa-apa. Perhatikan itu. Hanya aku Allah, yang lain bukan Allah. Ya.
Nih contoh ya, semua Allah nih duduk nih, semua Allah duduk nih bermusyawarah untuk mufakat. Ya tiba-tiba satu Allah berdiri, hanya aku Allah. Wah keren ya. Yang lain bukan Allah. Lalu Allah-Allah yang lain itu mulai tertawa terbahak-bahak cengengesan. Ya, kenapa? Hampir seluruh surga itu berguncang sampai-sampai karena semua Allah tertawa. Bayangkan, begitu hebatnya guncangan-guncangan itu sampai akhirnya surga itu ambruk. Ini sebuah cerita teman-teman ya. Surganya itu ambruk lalu menewaskan semua Allah. Allahnya mati karena surganya ambruk. Lalu Allah sudah mati ya. Jadi God is dead. Ada ya seperti itu cerita. Nah, inilah dalam cerita pertama kali seorang filsuf itu berani mengatakan Allah sudah mati. Ya, karena menurut cerita yang dibuat seperti itu, teman-teman ya. Ini dikatakan oleh seorang Jerman Eropa karena pada saat itu Jerman ya berada pada puncak kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ya, ajaran ini akhirnya diikuti banyak orang sehingga mereka menganggap miring ya gereja yang ada di Eropa saat itu menjadi rontok satu persatu. Ada satu fase, satu masa Allah mengizinkan ya. Dunia ini berputar, berkembang dan dengan segala macam peradaban yang berbeda, angkatan yang berbeda, Allah pun mengizinkan banyak perkara berbeda boleh terjadi. Ya, puji Tuhan teman-teman ya. Jadi kita melihat apakah benar Allah bisa mati? Apakah benar cerita surga ambruk karena semua ngaku Allah, karena semuanya mati? Ya, teman-teman ya. Tentu tidak. Itu hanya sebuah imajinasi ya yang berani berkata bahwa Allah sudah mati. Tetapi Allah sejati ya, sekali lagi Allah sejati, Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu di dalam Mazmur pasal 2 ayat 4, teman-teman boleh baca di sana Mazmur pasal 2 ayat 4 ya. Itu Allah mengerti pikiran manusia berdosa. Jadi semua pikiran kita ini dimengerti oleh Allah. Karena apa? Karena kita terbatas, sederhana dan penuh dosa. Allah yang di atas kita, yang melampaui kita itu sangat mengerti. Itu dicatat ya di dalam Mazmur pasal 2 ayat 4. Jadi Allah itu kalau boleh ketawa-ketawa ya kan di atas. Dia di atas lihat Lina ke bawah. Lina lu ngapain sih? Jadi Allah itu terbahak. Jadi Allah itu bisa mentertawakan kita sebenarnya karena dia melihat kita dari atas ya. Kita bisa lihat dia ke atas, nggak tercapai teman-teman ya. Tapi dia bisa lihat kita. Ya itu luar biasanya ya. Tetapi ya terhadap orang-orang yang melawan, Tuhan cuma bisa ketawa, Allah tertawakan. Tetapi terhadap orang-orang yang menderita, Allah itu menghibur. Ya, jadi dia nggak izinkan juga kita itu menderita, tetapi karena masih di muka bumi yang penuh dosa, maka Allah tetap mengizinkan segala perkara di muka bumi ini terjadi, tetapi sebagai umat pilihannya, ia tidak membiarkan. Ia memelihara kita, ia menopang. Jangan takut, pandanglah sorga. Lihatlah wajah Tuhan tersenyum kepadaku. Itu kalimat Mazmur ya, indah sekali. Nah, jadi sebenarnya Allah tuh tidak pernah iri. Ya, kalau dibilang Allah perlu nggak cemburu, tapi kenapa Allah harus cemburu? Allah itu sebenarnya tidak perlu iri ya, seperti yang dipikirkan kita tuh kadang enggak ya. Allah itu cuma satu, sekali lagi Allah tidak perlu iri, tidak ada yang pantas diirikan oleh Allah. Allah cuma satu, sekali lagi Allah cuma satu, yang lain itu ilah atau berhala ya, karena berhala juga disebut Allah, Allah-Allahan ya seperti itu. Allah tidak perlu cemburu karena memang tidak ada Allah lain ya selain Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang dipanggil oleh bangsa Israel sebagai Adonai Elohim atau Bapa itu sendiri atau 4 huruf sakral. Jadi clear ya teman-teman ya. Tetapi kenapa Alkitab kita selalu mengatakan Allah itu cemburu? Allah itu yang cemburu. Ya, jadi Allah itu selalu tergambar tertulis di sananya suka cemburu ya. Karena sebenarnya sederhana seperti yang tadi itu loh, kalau suami ketemu istrinya begitu itu loh. Ya, karena Allah pengen ya hati kita ini tidak menyeleweng. Ya, barang siapa setia pada perkara kecil, dia juga setia pada perkara besar. Jadi kalau teman-teman yang kecil aja udah nggak jelas, nggak beres, udah pasti deh. Yang besar juga udah pasti dah mengikuti itu include saja sudah termasuk. Makanya kita harus belajar hati-hati ya. Mulai dari yang kecil dulu. Nah, Allah tidak ingin hati kita menyeleweng dari perkara yang tidak terlihat. Ya hati kepada Allah tuh nggak kelihatan loh. Tapi kalau you tidur sama pasangan orang lain, itu kelihatan. Ya toh? Banyak kan yang kepergok?
Itu kelihatan real. Tapi hati ini kepada Allah itu tidak terlihat. Allah mau kita mulai dari yang tidak terlihat. Kalau yang tidak terlihat saja, kita bisa setia. Maka fix no debat. Kita yang terlihat pun lebih sanggup untuk self-control, lebih setia. Nah ini penting ya teman-teman. Lalu bagaimana teman-teman dengan mereka yang tidak setia kelihatan? Oh jelas. Yang kelihatan saja dia seperti itu, apalagi yang tidak kelihatan. Bisa jadi di dalam hatinya dia memiliki banyak berhala. Wah, aku mesti pergi ke orang pintar itu. Kenapa? Karena cewek yang aku incar itu luar biasa tajir melintir. Udah pakai karya lain dong, ya toh? Nah, itu gampang sekali firman Tuhan ya teman-temannya. Ketika firman berkatakan, yuk setia dulu pada perkara yang kecil. Sama aja, yuk kalau bisa dipercaya pada yang kecil, yuk pasti bisa dipercaya juga pada yang besar. Demikian ya, puji Tuhan ya teman-temannya. Mari kita belajar bagaimana firman Allah merupakan prinsip dan pedoman yang tidak bisa toleransi, tidak bisa dikompromi, tidak bisa dimodifikasi, dan seterusnya. Ya, A ya A, B ya B, C ya C. Tidak ada A1, A minus, A plus, tidak ada. A ya A. Nah, jadi kenapa Allah cemburu? Allah tidak mengizinkan kita mendua hati, hanya tertuju kepada Dia, ya. Itu sebabnya berbahagialah orang yang hatinya murni. Karena orang yang hatinya bersih akan bertemu dengan Tuhan Allah. Ya itu teman-teman. Jadi kalau di sini ada mendua masih cabang-cabang banyak. Lu kebanyakan Allah lu di dalam hati lu. Jadi lu bingung hari ini temu bicaranya sama Allah yang mana. Ya. Tapi kalau di dalam hatimu the one and only, maka lu tahu anytime, everywhere, kapanpun, dimanapun, yuk ketemu Allah yang itu-itu aja, itu-itu aja. Lah, lu lagi lah, lu lagi lah. Kan seperti itu. Allah juga bilang, lu lagi Lin, kan begitu. Tapi enak, ya toh, nggak ada yang lain. Ya, daripada lu terlalu banyak di dalam hati, lu bongkar-bongkar hati Allah yang ini di hati sebelah mana, di ruang sebelah mana ya, lu nggak nemu. Ya. Jadi Allah sejati cemburu kepada penyembahan yang salah. Jadi cara salah pasti nyembah salah. Makanya kalau teman-teman selalu framing tuh Yohanes 14 ayat 6. Lah itu kan cuma jalan. Halo, saya kasih tahu lu ya. Ayat kalau satu perikop jangan lu sunat satu perikop lu sunat satu ayat. Satu ayat lu sunat satu kalimat. Satu kalimat you sunat lagi satu kata. Ayo dong, jangan begitu. Itu kan kitab suci, firman Allah ya. Yohanes 14 ayat 6. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu satu kesatuan. Jangan diparsial. Lah kan cuma jalan. Ya udah deh, saya ikutin otakmu yang terbatas itu. Oke, cuma jalan. Tapi kalau jalannya jauh udah salah, mungkin nggak kamu sampai ke tujuan yang benar? Nggak mungkin toh. Karena itulah di belakangnya Kristus sendiri berkata, tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Fix no debat. Jesus Christ, the one and only, satu-satunya jalan untuk kita bisa menuju kepada Allah yang benar, surga yang kekal, dan hidup yang baka. Tidak ada lain. Ya, maka itu tadi dikatakan, Allah kenapa cemburu? Allah tidak mau kita melakukan cara penyembahan yang salah. Ya, jadi kalau lu bilang Allah sama saja nonsense, no way. Ya, puji Tuhan teman-temannya sudah 30 menit. Target TikTok hari ini tercapai. Nah, penyiaran hari kedua. Saya udah konfirmasi. Jadi, tidak bisa. Kalau orang katakan, udah nggak apa-apa sama aja. Nggak ada samanya, sorry to say. Ingat lagi, kekristenan atau Kristus itu sendiri sebagai Allah, sebagai manusia ilahi di muka bumi. Sangat eksklusif. Tidak ada duanya, tidak dikloning, tidak membelah diri, tidak kembar siam. Please. Jadi kalau ada orang Kristen, udah nggak apa-apa, cuma namanya aja, yang penting lu percaya. No, please jangan menyesatkan orang lain dengan pemahaman yang salah. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu, Allah yang menuntut kesetiaan secara total, Allah yang tidak mau kita melakukan penyembahan dengan cara yang salah. Jelas cara yang salah. Kalau kamu harus cium-cium batu, sembah-sembah batu. Ya, thank you teman-teman yang mau melanjutkan kegiatan. Silakan, terima kasih untuk tap layar share live-nya. Memang ini penampilan-penampilan ini selama beberapa hari harus saya kerjakan supaya next ke depannya bisa terima teman-teman naik ke atas. Sabar. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh chatting-chatting aja. Mungkin saya masih bisa bantu. Oke ya. Coba orang Islam tunjukkan dalilnya Allah SWT. Enggak ada.
Saya mantan Islam, nggak ada dalilnya. Hari ini kami berjibaku berapa ruangan mempertanyakan tentang sunat di dalam iman Islam itu dasarnya dari mana? Nggak ada yang bisa jawab. Bahkan junjungannya pun nggak jelas disunat atau enggak. Ya. Jadi orang yang menyembah Allah lain telah meninggikan sesuatu yang sebenarnya bukan Allah. Ingat, Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi kalau you punya Allah kebangsaan, jelas itu berhala. Kamu telah meninggikan Allah yang salah, alias ilah, alias berhala. Dan itu sesat, itu berdosa, ya. Tetapi ini menimbulkan kemarahan. Jadi kamu pikir mereka itu tidak dilaknat, pasti dilaknat. Tetapi sebelum kesempatan dilaknat itu tiba, kita harus tetap sering-sering mengasihi, mendoakan dan memberitakan kepada mereka, "Wey, wake up please. Bangun, 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 bangun. Sudah 2025 gitu. Masakan harus putar-putarin batu biar ketemu Allah? Tidak bisa." Ya, jadi itu jelas temannya. Ada 3 objek penyembahan manusia. Yang pertama itu menyembah Allah yang sejati. Nah, inilah yang paling benar. Menyembah Allah yang sejati. Siapa Allah sejati? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa itu? Sering dipanggil Adonai Elohim atau 4 sakral huruf. Dalam perjanjian lama sering disebut Bapa, ya. Karena dalam perjanjian lama tidak ada putra, ya. Yang ada itu adalah logosnya Allah. Yang satu adalah menyembah Allah sejati yang paling benar. Yang kedua itu pura-pura menyembah Allah. Pura-pura menyembah Allah tapi sebenarnya ia mengangkat yang lain sebagai Allah. Jadi dia mengkonsepkan Allah tetapi dia mengangkat batu yang jadi Allah. Wah, ini pura-pura ya. Pura-pura sembah Allah tapi sebenarnya bukan Allah yang disembah. Nah, yang ketiga itu benar-benar tidak mau menyembah Allah tapi menjadikan dirinya sebagai Allah. Jadi ada 3 objek ya penyembahan manusia. Pertama menyembah Allah yang benar, yang kedua pura-pura menyembah Allah tetapi sebenarnya berhala yang disembah, dan yang ketiga sama sekali tidak mau menyembah Allah melainkan menjadikan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Jadi egosentris dia. Everything is me. Segala sesuatu itu is tentang saya dan saya. Saya yang harus kamu sembah, saya yang harus ditinggikan, saya yang harus dipermuliakan, saya, dan saya. 3 objek penyembahan manusia. Allah sejati, pura-pura Allah atau berhala, dan yang ketiga diri sendiri. Wah, menyeramkan teman-teman ya. Mulai koreksi, kalibrasi hatimu. Ya, bongkar. Yang you sembah sekarang siapa nih? Allah sejatikah atau berhalakah, pura-pura Allah, ataukah dirimu sendiri yang menjadi sentral dalam kehidupanmu? Ya, silakan teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa belajar bahwa manusia selain memperilah sesuatu yang lain, ia juga memperilah dirinya. Bisa ada. Banyak teman-teman ya. Buka, open your eyes. Buka matamu lebar-lebar. Cek sekitarmu. Jangan-jangan itu dirimu. Be careful ya. Manusia bukanlah Allah. Menjadikan diri sebagai Allah itu adalah kesalahan dan suatu kesombongan. Ya. Hanya Allah sejati yang patut kita sembah. Begitu kita tidak menyembahnya, kita sudah bersalah di hadapan Allah. Jadi saya kasih tahu ya teman-teman di luar iman Kristen, ketika kamu tidak menyembah Allah yang sejati, sebenarnya kamu sudah bersalah di hadapan Allah. Di mana dalilnya Yesus minta disembah? Nggak pernah Yesus minta disembah. Ya. Yang minta disembah itu iblis. Tapi kalau Yesus menyuruh menyembah Allah yang benar, dalam kemanusiaannya dia suruh kamu menyembah Allah atau Tuhan yang benar yang notabene adalah dirinya itu sendiri. Ada ya. Dalam ke Matius 4 ketika ia dicobai di padang gurun, dia bilang apa kepada iblis? Nyala engkau iblis. Hanya kepada Tuhan saja engkau menyembah. Kenapa dia berkata begitu? Karena saat itu dalam kemanusiaannya dia berpuasa, dia sedang diuji. Ya, tetapi dalam keilahiannya dia tahu persis iblis itu harus menyembah kepada dia sebagai Tuhan dan Allah itu sendiri. Lah, bagaimana mungkin? Ya. Nah, inilah kesulitan kalau teman-teman tidak bisa memahami ada masa Yesus Kristus yang dikatakan tadi sebagai sang manusia itu bertutur kata. Dia sang manusia. Dia memang manusia, jadi dia berkata-kata. Tetapi apakah kata-kata itu dirujukannya kepada yang lain? Tentu tidak. Karena di sisi lain dia itulah Allah itu sendiri yang inkarnasi ke dunia menjadi manusia. Rumit? Enggak juga.
Ya, enggak rumit, enggak. Ya, asalkan kalian mau mendengarkannya, itu sangat gampang. Nah, lalu bagaimana mungkin kalau ketika iblis diusir, lalu disuruh menyembah Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Yesus? Mulai kesulitan. Nah, ada di dalam kisah Beelzebul, di situ jelas teman-teman ya. Ketika iblis atau roh jahat kuasa kegelapan itu berteriak dengan keras, apa maumu, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Wah, jadi di situ ada pemanggilan, ada penyebutan, dan ada pengakuan dari iblis sendiri siapa itu Yesus Kristus. Nah, clear teman-teman ya. Jadi tidak ada Yesus itu harus sembah-sembah. Aku ini Tuhan. Aku ini Tuhan. Sembahlah aku. Enggak. Ngapain? Ya. Singa ompong, sekali lagi tetaplah singa walaupun ompong. See? Got it? Oke. Jadi kalau ada singa yang tua ompong peot berjalan dekat kamu, paling tidak kamu lari. Dia tidak perlu bilang, aku ompong loh, aku peot loh, aku tua loh, aku sakit loh. Enggak. You tetap lihat dia adalah singa. Jadi apapun itu you pasti di otak you singa is singa. Jadi tidak perlu singa itu teriak, permisi ya, aku ompong nih, sakit nih, peot nih, udah, aku mau lewat. Enggak bisa. You tetap ada di otak you singa dan you pasti akan lari. Menghindar. Ya toh? Benar nggak? Demikian Kristus yang adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. Dia tidak perlu keluar-keluar, aku Allah loh, aku Tuhan loh, please deh. Enggak. Dia tidak butuh pengakuanmu. Dia tidak butuh pembenaran darimu. Singa is singa, I told you. Demikian Kristus is Christ. Yesus adalah Allah, adalah Tuhan. Tidak butuh pengakuanmu, tidak butuh pembenaran darimu. Tidak. Ya. Tetapi ketika orang melihat dengan jelas karyanya, pengajarannya, hukumnya, perintahnya, kasihnya, kebenarannya, keadilannya di muka bumi 2025 tahun silam, fix juga no debat. Ya, engkau adalah Tuhan dan Guru. Thomas mengakui, para rasul, para murid, orang di sekitar, perempuan yang pendarahan 13 tahun. Semua orang mengakui. Jadi pengakuan muncul bukan karena kita menuntut. Tidak perlu kita tuntut-tuntut. Pengakuan ketakutan akan singa yang tua ompong peyot lewat bukan karena si singa ngemis mohon. Ya, tetapi pengakuan muncul dari kita. Singa, ada singa, jangan lewat situ, ada singa, ayo, 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 ayo. Ya toh? Ya. Jadi kevalitan Yesus Kristus bukan karena congor mulut yang butuh diakui. Tidak. Tapi orang luar menyaksikan bagaimana karyanya, kudusnya, dan segala sesuatu karakter Allah melekat dengan jelas di dalam dirinya. Sehingga orang pun mengerti bahwa dia sungguh-sungguh Allah. Dia sungguh-sungguh Tuhan itu sendiri. Ketika ia akan mengembuskan nafas di atas kayu salib, terjadi kegelapan. Orang berkata, pasukan Romawi berkata, sungguh-sungguh dia adalah anak Allah. Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kita bersyukur ya. Tidak perlu kita batu adalah Allah, bisa menghapus, menggugur dosa. Ya, don't forget teman-teman, batu is batu. Nggak bisa bergerak dari kanan ke kiri kalau nggak kamu dorong. Batu bisa kamu kencingi, bisa kamu beraki. Seperti itu ya. Ya, jadi batu is batu. Oke, clear teman-teman ya. Saya sudah selesai 30 menit. Besok saya akan lanjutkan. Ingat, saya sedang meresum buku ya. Buku ini berjudul Khotbah di Bukit ya, yang ditulis oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong yang adalah gembala saya sendiri di GRI Pusat Kemayoran. Buku ini ada 486 halaman. Bercerita tentang Matius pasal 5, 6, dan 7. Intinya tentang khotbah di bukit. Saya coba akan buka sedikit-sedikit ya sepanjang malam biar kita belajar bersama-sama. Ya, nggak apa-apa lah ya, slow but sure daripada never. Sama sekali tidak. Nah, oke teman-teman. Kalau ada pertanyaan lewat chatting aja lewat ini karena saya belum bisa terima tamu ya. Silakan teman-teman Islamku yang butuh Alkitab fisik ya, lebih baik Alkitab fisik deh yang resmi yang dari LAI. Ya,
boleh hubungi tim Lina Wijaya di channel YouTube Lina Wijaya Official. Di sana ada profil, ya, di profil pic-nya itu, di profil channel itu ada nomor telepon tim. Teman-teman bisa hubungi di sana, teman-teman bisa minta di sana. Juga teman-teman yang tergerak mau berbagian, walaupun 10.000 perak, 5.000 perak, kita sama-sama menggalang sesuai dengan Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu, dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Di sana ada nomor rekening BCA dan di sana juga ada link Saweria. Don't worry, be happy. Yang mau saja memberi, yang enggak perlu. Faktanya Alkitab tetap dibagikan. Dan target tim Lina Wijaya Official untuk tahun 2025 itu adalah pembagian 1.000 Alkitab bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu penting teman-teman ya. Jadi clear. Jadi kita tidak perlu ngoceh-ngoceh, butuh pencarian jati diri, kita nggak butuh pengakuan orang. Tidak butuh pengakuan, tidak butuh pembenaran. Yang kita butuh lakukan adalah pemberitaan Injil, dakwah atau syiar tentang Kristus yang satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Ya, you percaya atau tidak, that's not my business. Itu urusanmu. Itu problemmu. Oke? You percaya atau tidak, Kristus tetap telah hadir di muka bumi 2000 tahun silam, mati 1 kali di atas kayu salib untuk menjadi pendamai bagi kita semua. Tanya tokoh agamamu, mau nggak mati buat kamu? Nggak usah tokoh agamamu, orang kesayanganmu, bapak mamamu pun belum tentu mau mati buat kamu. Tetapi Kristus, ya, karena kasihnya akan dunia, ya, ia rela menjadi pendamai bagi kita. Kita yang harusnya binasa, tidak memiliki pengharapan, tidak ada lagi kesempatan akibat perbuatan Adam yang dikutuk itu. Tetapi pada faktanya Tuhan itu berbelas kasih kepada kita. Nah, itu Allah sejati. Allah sejati kalau lihat manusia berdosa, dia memiliki belas kasihan supaya manusia itu berkesempatan bertobat, bukan malah dikirimin setan. Masa ada Allah kirim setan, bekerja sama dengan setan, mengutus setan kok diutus. Kalau di dalam iman Kristen yang diutus oleh Allah itu nabi. Masa setan sama dengan nabi? Ya. Haleluya, puji Tuhan teman-teman ya. Ya iyalah. Adam berdosa, dikutuk, semua dikutuk. Adam kutuk, Hawa kutuk, bumi kutuk, tanah kutuk, iblis kutuk, semua dikutuk. Nih gara-gara si Adam doang nih. Ini kelakuan Adam nih ya, ingat nih Adam. Ya. Harusnya semuanya binasa, tidak ada lagi kesempatan. Yes, tapi Allah kita adalah Allah yang setia. Pada mulanya ia menciptakan manusia seturut serupa segambar dengan dia. Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi bukan untuk dibinasakan. Kejadian 1 ayat 28 untuk bertahta dan berkuasa di bumi, menjadi Tuhan di bumi. Nah, jadi Allah itu konsisten kepada janjinya, kepada rencananya, kepada komitmennya sejak semula. Jadi sejak semula Allah ciptakan manusia bukan untuk binasa. Perhatikan, Allah sejak semula ciptakan Adam bukan untuk binasa. Oke, clear? Karena itu kegagalan Adam, ya, tidak membuat Allah kita itu jadi sekonyong-konyong koder, terpengaruh udahlah ikut si Adam saja. Enggak. Ya. Kesalahan Adam, ya, kutukan akibat perbuatan Adam tidak mengkondisikan respon Allah atas dosa yang Adam lakukan. Ya dah. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap merencanakan keselamatan itu. Dia tetap ingin kita ini tidak ada satupun yang binasa. Karena lawang sejak semula diciptakan bukan untuk binasa. Ya. Jadi kalau ada Allah yang dungu menciptakan setan, menciptakan iblis untuk mencobai manusia, lalu manusia ujuk-ujuk mengemis keselamatan pengampunan dari dia, dengan disogok inilah, itulah, ya ritual lah, ya sodakoh lah, ya perbuatan baik lah, amal inilah, amal itulah. Nih Allah mau ngapain ceritanya? Coba. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Amin.
Hamid RD, hai Tuhan kamu bukan manusia yang mati disalib, tahu kau? Ngomong apa kau? Kau. Tulis aja nggak becus, mau nanya. Oke teman-teman, materinya besok saya lanjutkan ya. Besok kita bercerita lagi menyampaikan tentang khotbah di bukit. Hari tanggal piro sih? Tanggal 25. 25. Sudah 25 hari di bulan yang pertama di tahun 2025. Sudah ngapain aja? Sudah ngapain aja teman-teman? Saya kasih sedikit renungan singkat lah ya hari ini ya. Lama saya tidak memberikan renungan singkat terkait akun saya selalu di ban. Sabtu 25 Januari, Tuhan yang terbesar, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Keren ya. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan. Nih, Kejadian 11 ini bercerita tentang Menara Babel. Woi, yang Allahnya cuma bisa satu bahasa. Dengarkan nih. Allah kok cuma bisa satu bahasa. Kumaha sih? Nih ya, ada pertanyaan konyol nih nanya ya. Bahasa Allah itu apa? Bahasa Arab katanya. Jadi nanti kalau di sorga pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Lalu saya yang biasa pakai bahasa Sunda gimana dong? Kalau kamu tanya Allahmu sana, bisa nggak dia bahasa Sunda? Aduh, ya Tuhanlah yang terbesar, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itu ayat yang ke-8 yang saya bacakan, teman-teman ya. Puji Tuhan ya. Nah, jadi perlombaan antariksa kini yaitu menjadi bagian dari banyaknya negara-negara di dunia. Ini zaman makin canggih nih teman-teman ya. Aneka macam lomba itu bukan cuma dilakukan di bumi, rupanya sekarang sampai ke sana, ke antariksa, luar angkasa itu diadakan lomba ya. Luar biasa teman-teman ya. Jadi bukan cuma Amerika, juga Rusia, semua itu memiliki keberhasilan misi keluar angkasa. Kebayang ya, hebatnya manusia. Itulah manusia ketika diciptakan seturut serupa segambar dengan Allah atau peta teladan Allah, dia memiliki daya kreasi. Allah itu kreator, kita ini juga kreator. Allah kreator skala universe besar, kita kreator ya yang kecil-kecil yang di muka bumi ini ya, seperti itu. Jadi kita belajar bagaimana Tuhan itu menjadikan kita. Nah, keberhasilan misi ke luar negeri itu mereka usung bukan untuk membuktikan bahwa kehebatan kekuatan sains ya yang mereka miliki, juga untuk melihat kenaikan derajat atau meningkatkan derajat bangsa di antara negara-negara lain. Jadi ada satu prestis kalau bisa keluar negeri duluan. Ada satu prestis ketika sudah di luar negeri itu ngapain aja. Ya memang kita tidak bisa pungkiri. Amerika, Rusia bukan Arab teman-teman ya. Bukan Arab, bukan Yaman, apalagi Indonesia. Jadi itu merupakan derajat yang naik, ya prestis, ya gengsi juga. Ya kemudian itu akhirnya mendorong banyak munculnya investor terhadap proyek-proyek yang mereka kerjakan. Sehingga kalau banyak investor masuk, maka negaranya pun makin maju. Wah ini keren ya. Ini satu sinergi yang jelas ya. Nah, jadi pada hari ini ya, mungkin juga kita menjadi bagian dari dunia yang selalu berkompetisi. Kompetisi skala kecil dalam keluarga. Wah, anak sulung, anak bungsu, anak tengah berlomba teng 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 teng. Nah, atau ipar satu dengan ipar lain. Kompetisi terus. Mulai keluar ring 2, kompetisi sama tetangga. Dia beli Brio, belilah ini apa? Jazz. Beli Jazz, belilah yang lain lagi. Beli yang beli kompetisi terus. Keluar lebih jauh dikit, kompetisi di kantor. Wah,
ngotot sama-sama minta dipromosikan supaya naik lagi ya. Setiap hari kita terjebak dalam kompetisi ya. Kompetisi karena memang dunia sedang berkompetisi, jadi mau tidak mau kita menjadi bagian dari kompetisi juga. Itu jelas ya. Selalu ada tuntutan untuk menjadi lebih hebat. Bukan lebih baik. Ayo dong, kinerja kerjanya gimana? Tingkatin dong. Masa pemasaran bulan ini cuma sekian unit? Wis, ya. Jadi ada tuntutan untuk menjadi lebih hebat. Ayo dong. Masa dari properti agent properti lain kamu bisa jual 100 unit, kamu cuma 10 unit? Ada tuntutan untuk menjadi lebih hebat dari orang lain. Itu real teman-teman ya, sesuatu yang terjadi. Jadi selalu saja, bahkan ketika sudah berhasil mengungguli pun ya, kita masih merasa bahwa kita ini masih bisa mengembangkan diri. Waduh, kayaknya ini bisa lebih deh. Kayaknya nggak cuma sampai segini deh. Wah, ini macam-macam ya. Pokoknya nggak ada puas-puasnya ya. Cenderung membanggakan diri sehingga kita tidak lagi mengingat siapa yang memegang kontrol atas kehidupan kita. Kita merasa kitalah yang pegang kontrol atas kehidupan kita. Karena apa? Kita bisa menaikkan reputasi, kita bisa menaikkan gengsi, ya, segala macamnya itu. Jadi kita mau tahu apakah itu berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa kita dapat memegang kontrol atas hidup kita sepenuhnya. Benar nggak itu? Berkenan nggak di hadapan Tuhan? Nah, ini yang kita harus tahu ya, kita pelajari ya. Tuhan biar bagaimanapun ya, itu tidak menyukai kesombongan. Jadi ketika kita mencoba melangkahinya, dia akan menunjukkan kalau kuat kuasanya di atas segalanya sehingga kita ini bisa segera jatuh ke bawah. Jadi kita belajar dari Menara Babel teman-teman ya, dan kita juga bisa belajar dari, coba, siapa itu yang direndahkan Tuhan sampai-sampai dia 7 tahun ya makan seperti binatang. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan tidak menyukai kesombongan ya. Dia bisa membuat kita ambruk jatuh seperti yang dicatat di dalam Kejadian 11. Ketika bangsa-bangsa kala itu hanya memiliki satu bahasa, satu dialek, satu logat. Karena satu, maka sebanyak apapun mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Salah satunya membangun menara yang super duper tinggi. Dengan maksud tujuan mencapai Allah lalu bisa menyamai Allah. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Memang manusia ininya tidak terbatas sebenarnya, daya cipta, daya jangkau, daya pikirnya ini tidak terbatas ya. Kalau memang Tuhan izinkan. Tetapi biar bagaimanapun itu, ada Allah yang mengatasi segala sesuatu. Jadi kesombongan kita karena mampu berkarya, mampu mencipta di hadapan Allah itu tetaplah nothing, ya, bukan something. Jadi Menara Babel akhirnya dikacau balaukan melalui dialek, melalui bahasa yang akhirnya berbeda-beda. Gampang sekali dengan satu kali jentik. Bahasa berubah semua. Bahasa berubah, dialek berubah, dan akhirnya mereka tidak mengerti satu dengan yang lain. Nah, ketika tidak mengerti dalam komunikasi satu dengan yang lain, maka misi visi untuk membangun menara itu bubrah ya teman-teman, gagal. Ya, itu bubar teman-teman ya. Jadi kita melihat bagaimana kesombongan manusia itu, kalau Tuhan tidak sudi, tidak suka, dia satu kali jentik, gugur, hancur, bubar. Raja Nebukadnezar pun dengan segala kesombongannya akhirnya Tuhan jatuhkan dan dia dihukum 7 tahun lamanya dia makan seperti binatang, seperti lembu. Ya, dia hanya makan rerumputan. Manusia loh. Tapi karena kesombongannya Tuhan tidak izinkan. Demikian dalam satu bahasa kesombongan manusia itu menjadi-jadi, Tuhan porak-porandakan. Itu sebab diserakan sampai ke ujung-ujung bumi aneka dialek, logat, dan bahasa. Itu sebab sampai hari ini Allah sejati yang menciptakan aneka bahasa itu bisa dikenal, bisa dijangkau, bisa dipelajari dengan berbagai bahasa. Ya. Jadikanlah Tuhan sebagai yang terbesar dalam hidupmu, hidupku, hidup kita semua. Sekalipun banyak mungkin orang bertepuk sebelah tangan dalam pencapaian yang hebat, ya it's okay. Ya, sekalipun ada juga orang lain yang bertepuk tangan dengan meriah atas pencapaian hebat juga terhadap apapun yang kita punya, itu tidak mempengaruhi apapun. Ya, kita jauh dari dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Saya pernah hidup tanpa Kristus dan kehidupan saya benar-benar menyiksa. Life without Jesus is like a donut. Like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut. It's the hole in the middle of your heart. Jadi donat itu perfect ya lingkarannya. Keren, bagus, sempurna. Tapi jangan lupa tengahnya bolong. Demikian hidup tanpa Kristus itu ada yang hampa di dalam sini, ada yang kosong, dan itu tidak bisa kamu isi. Kamu isi dengan seks, dia hilang lagi. Kamu isi dengan harta, dia hilang lagi. Kamu isi dengan hobi, dia pun hilang lagi. Kamu isi dengan apapun, tidak akan bisa memuaskan haus, lapar, dan dahagamu. Karena kamu selalu lapar, haus, dan dahaga itulah akan kebenaran. Karena kosong, maka outputmu pun terkadang mengerikan. Jadikanlah Tuhan sebagai yang terbesar dalam hidup kita, sekalipun banyak ya orang mungkin sudah bertepuk tangan ya atas segala keberhasilan kita, tetaplah Tuhan menjadi yang terbesar. Karena ketika kita jauh dari Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan hal yang nampaknya mudah sekalipun akan menjadi sangat sulit ya, bahkan bisa menimbulkan kekacauan atas hidup kita. Karena apa? Karena tanpa Kristus di sana. Ya, puji Tuhan ya. Di luar kontrol Tuhan Yesus Kristus, kehebatan kita sungguh tidak ada apa-apanya. Kesombongan akan menjatuhkan kita semua. Puji Tuhan teman-teman ya. Ya, kita bersyukur ya. Hari ini firman pun mengingatkan kita melalui renungan singkat, jangan sombong. Jangan sombong. Bahasa kerennya di atas langit ada langit. Jangan sombong. Ya, ingat kepada siapa? Ingat kepada Menara Babel. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Raja Nebukadnezar. Saking sombongnya, semua yang dibangun menjadi bubrah dan sia-sia. Ya, puji Tuhan teman-teman ya. Wah, sesi sudah selesai. Terima kasih tiap layarnya, share live-nya. Ya, nggak seberapa, memang hanya memenuhi syarat saja. Ya, terima kasih teman-teman. Apakah ada yang perlu saya doakan? Tidak ada pertanyaan primer juga di bawah ini saya perhatikan ya. Cuman orang-orang yang tidak jelas. Kali-kali dong sama apologet Islam biar seru. Alah. Saya ini datang ke Ciater di mana Ripa, Juma, Kores, Sugi Kristologi, Budak Angon, Muhammad lo yang itu Bunda Rahma lagi ngumpul dungu-dungu, didatangin malah ketakutan. Boro-boro mau diskusi debat, saya datang ke sana sendiri bawa kepala saya malah ketakutan. Ya, oke ya, Bram ya, udah clear ya. Silakan teman-teman yang butuh Alkitab, silakan hubungi tim yang ada di channel YouTube Lina Wijaya Official. Terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada pokok doa, saya akan tutup seperti biasa dengan syahadat, karena ini akan saya tayangkan di YouTube saya. Aku percaya kepada Bapa Allah yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin teman-teman. Puji Tuhan. Thank you ya sekali lagi ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, besok Lina Wijaya live lagi. Haleluya, puji Tuhan teman-teman. Sekali lagi thank you. Salam santun, salam tajim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi kita semua.